Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, Bapak, Ibu, saudara, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi umur, dan semoga juga Allah memberikan taufik supaya kita bisa memakmurkan umur ini dengan amal soleh. Segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kaki kita, melapangkan hati kita, menyehatkan jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa kembali bertemu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Dan tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada pengurus masjid. Semoga apa yang antum usahakan demi makmurnya masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah prahara-prahara di hari kiamat. Ada 12 poin penting kejadian nanti di hari kiamat. Dan termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah al-iman biyaumil akhir. Wajib mengimani hari akhir. Dan di hari akhir itu ada prahara-prahara. Ada peristiwa-peristiwa dahsyat yang kita harus menyiapkannya. Kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Yang umur 40 tahun, apalagi yang umur 50 tahun, apalagi yang 60 tahun ke atas. Mau cari apa kita ini? Mau cari apa? Mati, semuanya akan mati. Semoga kita diberi Allah umur panjang dalam ketaatan. Tapi tetap kita harus mempersiapkan. Malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta." Muhammad, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, tapi kamu akan mati.
maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali kita ini harus menepi dari penatnya dunia. Kita berpikir kira-kira nanti setelah kematian kita kemana? Ke taman surga ataukah ke jurang neraka? Karena kuburan kita itu cuma ada dua kemungkinan. Kuburan kita cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, raudhatun min riyadhil jinan. Taman di antara taman-taman surga. Kalau tidak, maka yang nomor dua, khufratun min khufarin niron. Jurang di antara jurang-jurang neraka. Semoga Allah menjadikan kuburan kita nanti taman surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya para hadirin, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, siflana dunya. Wahai Ali bin Abi Thalib, tolong kabarkan kepada kami, sifati untuk kami tentang dunia. Sifatilah dunia untuk kami. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adab. Kata beliau, dunia itu halalnya akan menjadi hisab. Haramnya akan menjadi adab. Kita harus mengingat kematian. Al-Imam Ad-Daqqaq mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bisalasah. Barang siapa mengingat kematian, Allah muliakan dengan 3 hal. Jadi siapa yang ingat mati, akan Allah beri hadiah 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah. Segera bertaubat. Dia ingat dunia enggak selamanya. Ada tempat kembali yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka orang kalau ingat mati, Allah kasih hadiah. Yang pertama, ta'jilit taubah. Segera bertaubat. Yang nomor 2, qana'atul qalb. Memiliki hati yang qana'ah. Nerima. Karena dia sadar dunia enggak dibawa mati. Sehingga hatinya qana'ah, lapang. Yang nomor 3, an-nasyat fil ibadah. Semangat beribadah. Jadi kalau ada orang ingat mati, akan terpacu semangatnya untuk ibadah. Waman nasiya dzikral maut. Dan barang siapa lupa terhadap kematian. Siapa yang lupa dengan kematian, uqibah bitsalasah. Dia akan dihukum dengan 3 hal. Yang pertama, takhirut taubah. Mengakhirkan taubat. Taswifit taubah. Nantilah. Sekarang saya puas-puaskan dulu. Nantilah. Karena enggak ingat mati. Maka dihukum sama Allah. Kalau ada orang sudah berusia lanjut, masih pegang kartu remi, kartu domino, dia itu dihukum Allah. Itu hukuman. Kenapa? Lupa
terhadap kematian. Di sini juga namanya sama dah, kartu remi sama domino. Atau itu bahasa Surabaya saya bawa sini. Sini juga gitu. Saya kira nggak ngerti. Nomor 2, barang siapa lupa kematian, Allah hukum yang nomor 2, al-kasal, adamu qanaatil qalb, memiliki hati yang tidak qanaah, tidak nerima. Kayak dunia ini ingin digenggam semuanya. Umurnya 71. Tapi ambisinya terhadap dunia masih kayak umur 27. Dia itu sedang dihukum Allah. Dia itu sedang dihukum Allah. Karena lupa terhadap kematian. Yang nomor 3, al-kasal fil ibadah. Malas beribadah. Malas. Karena enggak ingat mati. Enggak ada faktor pendorong. Makanya semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu ingat mati. Aktsiru dzikra hadimil ladzat al-maut. Ingatlah pemutus segala kenikmatan dunia. Al-maut, kematian. Mati memutuskan segalanya. Ada orang namanya Ahmad, wafat di rumah sakit. Ketika dia mati, namanya langsung hilang. Tidak ada orang mengatakan, gimana? Ahmad sudah dibawa pulang, apa belum? Tidak ada. Orang akan mengatakan, jenazahnya sudah dibawa pulang belum? Tidak ada orang mengatakan, gimana? Ahmad sudah dimandikan belum? Tidak ada. Orang akan mengatakan, jenazahnya sudah dimandikan belum? Tidak ada orang mengatakan, gimana? Ahmad sudah dikubur belum? Tidak ada. Orang akan mengatakan, jenazahnya sudah dikubur belum? Kamu mati, namamu hilang. Wallahi demi Allah, seandainya kita tahu betapa cepat manusia melupakan kita setelah kematian kita, wallah, kita hidup untuk Allah. Bukan untuk manusia. Ada salah satu ustadz kita terkenal, banyak memberikan manfaat bagi manusia. Orangnya baik, subhanallah. Ketika kita mendengarkan kabar kematiannya, grup-grup WA semuanya berbelasungkawa. Semuanya. Sedih semuanya. Tapi itu saya hitung tidak lebih dari 10 menit. Setelah itu bercanda lagi, guyon lagi, cekakaan lagi di grup-grup WA itu. Kalau itu orang yang bermanfaat hidupnya, lalu siapa kita yang tidak begitu bermanfaat? Percayalah kau akan dilupakan. Kau akan dilipat zaman. Jangankan orang lain, bahkan anak keturunanmu tidak mendoakanmu. Kau akan dihisap sendirian pada hari kiamat. Rumah yang kamu banting tulang, rumah mewah, saya yakin rumah itu 100 tahun yang akan datang insya Allah masih ada. 2125 insya Allah rumah itu masih ada. Tapi saya yakin penghuni rumah itu sudah tidak mendoakan orang yang membangunnya. Percayalah kau akan dilupakan. Kau akan dilipat zaman. Yang jadi ustadz mati jangan khawatir. Jadwal masih banyak yang mengantri. Kamu jadi direktur mati, tenang. Dunia akan berjalan baik-baik saja. Kamu mati langsung ada penggantinya. Kamu mati, hartamu diwarisi oleh istrimu dan istrimu akan menikah dengan orang lain. Padahal kau akan dihisap sendirian. Ditanya sendirian. Kalau engkau wafat, anakmu sedih.
Sesoleh-solehnya anakmu nggak akan betah nunggu 2 jam di kuburanmu. Nggak akan betah. Percayalah kau akan ditinggalkan. Sedih. Tapi dia pulang ketemu anaknya. Mulai terhibur. Nggak lama kau akan dilupakan. Kau tidak akan didoakan. Kau sendirian di alam kubur. Dihisap sendirian. Ditanya sendirian. Hiduplah untuk Allah. Semuanya berkhianat. Rasulullah mengatakan kalau anak Adam mati akan diikuti 3 hal. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yang 2 kembali. Hartanya kembali. Bukan milik kita. Mali, mali, hartaku, hartaku. Kata Nabi, hartamu cuma 3. Yang kamu makan jadi kotoran. Yang kamu pakai usang. Dan hartamu yang sesungguhnya yang kau infakkan di jalan Allah. Yang kau tinggalkan milik istrimu, milik anakmu. Hartamu akan dihabiskan oleh orang-orang yang tidak mendoakan dirimu. Kecuali istri yang solehah dan anak yang soleh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, orientasi kita itu akhirat. Boleh dunia di tangan kita, tapi jangan ditaruh di hati kita. Loh, iling akhirat itu enggak harus melarat. Silakan kaya, tapi jangan taruh di hati. Taruh di tangan saja. Kasih. Maka dari itulah kita harus mengingat prahara-prahara hari kiamat. Apa saja? Saya tadi nyebutkan 12. Dan tadi Pak Anas sudah nyampaikan, Ustadz, jangan lebih dari jam 8 kurang 1/4. Ya, insya Allah. Kita mulai prahara hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Ba'as. Hari kebangkitan. Nanti kita akan dibangkitkan semua dari alam kubur. Semuanya. Nabi Ibrahim itu wajahnya mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah melihat Nabi Ibrahim ketika Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah berkata ke sahabat, aku melihat Nabi Ibrahim seperti sohib kalian. Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digiring. Kemudian pada hari itu tudna syamsu, matahari didekatkan. Matahari didekatkan. Sehingga manusia kepanasan. Tetapi di saat itu ada 7 golongan yang diberi naungan pada hari kiamat. Dan ini adalah hadis yang populer, sudah sering panjenengan dengarkan. Digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, matahari didekatkan, kepanasan, ketakutan, mencekam. Semua orang mikiri dirinya sendiri-sendiri. Di saat seperti itu ada orang-orang yang diberi naungan. Bahkan dalam riwayat ada orang berjalan di keringetnya sampai ke betisnya. Ada yang sampai ke lututnya. Ada yang tenggelam oleh keringatnya. Saking panasnya. Tapi ada 7 golongan yang diberi naungan. Yang pertama adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari dolim. Jadi pemimpin yang adil itu pertama kali diberi naungan pada hari kiamat. Nomor 2, syabun nasya'a bi'ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan, beribadah kepada Allah. Kenapa disebutkan syab, pemuda? Karena pemuda itu punya dawafi, faktor-faktor yang menjadikan dirinya
melakukan kemaksiatan tapi dia mampu menahannya. Jiwanya kuat, syahwatnya menggelora, ambisinya menggebu-gebu, tapi dia bisa menahan itu. Kalau orang tua nggak disebut. Orang tua ibadah ya wajar. Karena mau dikasih uang suruh ke diskotik juga nggak kuat. Makanya disebut apa? Syab, pemuda. Nomor 3. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Takmir, mikiri masjid terus. Ini mic-nya enggak enak misalnya. Oh ini lampunya kurang terang. Ini AC-nya mati. Kepikiran terus. Hatinya terpaut dengan masjid. Atau jamaahnya. Atau imamnya, oh ya mau kemana-mana nggak bisa karena saya nanti harus ngimami. Hatinya terpaut dengan masjid. Ya nomor 3 ini orang yang cinta masjid. Ahabbu biqa'il ardi ilallah masajiduha. Tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi aswaquha. Dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah pasar-pasar. Ahli masjid dapat naungan pada hari kiamat. Makanya Pak harus cinta masjid. Itu isyarat harus sholat jamaah. Maksudnya itu isyarat harus sholat jamaah. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Telah datang lelaki buta kepada Nabi. Faqal, laki-laki buta itu berkata, ya Rasulullah, laisa li qaidun yursiduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya ini buta dan gak ada yang nuntun aku pergi ke masjid. Farrakhisli, tolong ya Rasul, saya diberi rukhsah. Apa bapak-bapak rukhsah itu? Keringanan, sholat di rumah. Farakhasalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberi rukhsah sama Nabi. Oh enggak apa-apa Pak, karena Bapak enggak bisa lihat dan enggak ada yang nuntun ke masjid, ya enggak apa-apa. Bapak sholat di rumah saja. Falamma walla, ketika orang ini berpaling mau pulang, dipanggil lagi sama Nabi, sebentar. Hal tasma'un nida'a bis sholah. Apakah Anda masih dengarkan azan? Faqala na'am. Na'am. Nggih, iya ya Rasulullah. Meskipun saya buta, saya masih dengarkan azan. Kata Rasul, fa'ajib. Kalau begitu, penuhi panggilan azan tersebut. Imam Ahmad bin Hambal berdalil dengan hadis ini akan wajibnya laki-laki sholat berjamaah di masjid. Pertanyaannya, tolong dijawab. Mana sisi pendalilannya dari hadis tadi yang menunjukkan sholat jamaah itu wajib? Dalam? Mana sisi pendalilan dari hadis tadi sehingga dikatakan sholat jamaah bagi laki-laki itu wajib? Dalam? Kenapa dengan mendengar adzan? Mana yang menunjukkan sholat jamaah itu wajib dari hadis ini? Kata beliau, ada orang buta minta rukhsah tapi enggak dikabulkan. Betul. Tapi bahkan sebelum itu, lihat saya, perhatikan. Perhatikan. Orang buta ini minta rukhsah. Itu sudah dalil. Dikabulkan enggak dikabulkan, itu sudah dalil. Kenapa? Sekiranya sholat pada waktu itu boleh di rumah, tentu dia nggak perlu minta rukhsah. Halo. Bisa dipahami?
dikabulkan, enggak dikabulkan itu nomor 2. Tapi dia minta rukhsah, itu sudah dalil bahwa yang dipahami sahabat pada waktu itu laki-laki sholat di masjid. Seandainya orang ini memahaminya sholat wajib itu boleh di rumah, tentu dia enggak minta rukhsah. Betul apa enggak? Setuju? Kok kayak enggak setuju begitu? Nah, ketika minta rukhsah itu sudah dalil bahwa seandainya pun Nabi setuju, tetap itu menunjukkan sholat di mana? Di masjid. Karena apa? Karena rukhsah itu kan bukan asli. Bisa dipahami? Maka permohonan rukhsah lelaki ini itu dengan sendirinya sudah menjadi dalil. Sehingga yang dipahami para sahabat pada waktu itu laki-laki sholatnya di masjid. Itu yang dipahami oleh para sahabat. Seandainya enggak begitu, ngapain dia minta rukhsah? Gitu gitu. Nah, makanya kalau ingin dapat naungan pada hari kiamat, sholat jamaah. Sholat jamaah. Ya. Oke. Terus nomor berapa sekarang? Nomor 4. Nomor 4 adalah warajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Berjumpa karena Allah. Berpisah karena Allah. Alangkah banyaknya pertemanan zaman ini. Tapi pertemanan mereka dibangun di atas duniawiyah. Aku perlu connect sama orang itu. Karena ada dunia yang saya inginkan dari orang itu. Saya minta linknya dong, saya mau punya link sama orang itu. Karena dunia. Bukan itu. Cinta karena Allah. Dia pengen ketemu sama saudaranya. Karena dia tahu dia orang baik. Saya pengen ketemu sama dia. Faktornya karena iman. Dan berteman karena Allah itu penting. Pada hari kiamat nanti, di antara yang bisa memberi syafaat adalah teman yang soleh. Bahkan Pak, perhatikan. Di dalam Islam ada hewan yang selalu dijadikan perumpamaan kejelekan. Hewan apa itu? Jawabnya anjing. Kalau disebutkan kata anjing dalam Islam, konotasinya negatif. Anjing jika menjilati bejana kita, dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya pakai tanah atau debu. Tidak ada Pak najis yang kayak gitu kecuali najisnya anjing. Sebagian mengkiaskan khinzir babi dengan anjing. Yang benar enggak. Yang rojin enggak. Yang gitu itu cuma apa? Anjing. Rasulullah pernah nunggu malaikat Jibril lama enggak turun-turun. Ternyata tanpa disadari Rasulullah, di bawah ranjangnya Rasulullah itu ada jarul kalbi, anak anjing. Ketika Rasulullah tahu, maka Rasulullah berkata kepada keluarganya, akhriju, keluarkan anak anjing ini. Ketika anak anjing dikeluarkan, turun malaikat Jibril. Rasulullah berkata, lima ta'akhorta ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kenapa anda terlambat? Maka Jibril mengatakan, nahnu ma'asyiral malaika la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Kami para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya dan ada perupakannya. Orang yang memberi kok ditarik lagi seperti anjing muntah dijilati. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang sholat terus dilewati apa? Anjing, maka bisa membatalkan sholat. Apalagi barang siapa memelihara anjing, satu harinya dikurangi pahalanya berapa kirot? 1 kirot. 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Pokoknya intinya saja, kalau disebutkan terlalu banyak. Kalau disebutkan kata anjing selalu negatif konotasinya. Tapi ada satu titik di dalam Al-Quran
disebutkan kata anjing tapi konotasinya positif. Apa itu? Surat Al-Kahfi ayat 18. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Dan anjingnya Ashabul Kahfi ya berada di mulut goa. Apa istimewanya anjing ini kok sampai disebutkan dalam Al-Quran? Disebutkan, dibaca oleh kaum muslimin setiap hari Jumat, malam Jumat bagi yang membacanya, yang berpendapat dengannya. Seakan-akan Allah itu gak ingin kisahnya anjing ini dilupakan. Emang apa sih keutamaannya anjing ini? Para ulama melihat ternyata poinnya satu. Apa poinnya? Berteman dengan orang soleh. Penting berteman dengan orang soleh. Orang yang mencintai karena Allah. Maksudnya kalau anjing saja Allah angkat derajatnya. Disebutkan dalam konotasi positif. Lalu kita orang beriman, ketemu orang yang beriman, bersaudara. Tentu lebih Allah angkat derajat. Terus nomor berapa? Sekarang nomor 5. Warojulun ta'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki diajak wanita yang punya kedudukan, punya kecantikan, cantik, punya kedudukan, kaya, diajak berzina. Tapi laki-laki itu berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Cantik, nggak ada yang tahu, punya kedudukan, gratis lagi. Tapi nggak mau, inni akhafullah. Mungkin kalau zaman-zaman sekarang ya, aslinya saya nggak mau sih, tapi ya nggak apa-apalah kalau gitu. Kalau dipaksa, bisa menahan hawa nafsu. Nomor berapa? 6. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Berarti ikhlas dalam bersedekah ini, Pak. Lihat, perhatikan saya. Kalau orang itu akan mati, ada amalan yang ingin ia lakukan. Amal apa itu? Sedekah. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan matikan aku dulu, tunda barang sebentar ya Allah. Fa as-saddaqah. Aku akan sedekah ya Allah. Kenapa kok sedekah? Kok gak yang lain? Karena dia tahu sebentar lagi ini bukan miliknya. Maka yang paling mungkin ia lakukan bersedekah. Haji belum waktunya. Sholat sudah gak mampu. Apalagi. Aku ingin sedekah ya Allah. Perhatikan. Kullum ri'in tahta dilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang akan berada di naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jenengan antum ya bersedekah. Itu sedekahnya antum itu nanti jadi naungan pada hari kiamat. Kullum ri'in tahta dilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang berada di naungan sedekahnya. Apalagi sedekah air. Pada pertemuan lalu-lalu kan saya sampaikan tuh, saya masih ingat. Afdalus sadaqati sakyul ma. Seutama-utama sedekah air. Coba bayangkan penduduk kota Medina kehausan, kemarau. Kemudian Sayyiduna Utsman bin Affan membeli sumur, dipakai minum, dipakai wudhu, manusia terbaik sampai detik ini. Gimana pahalanya itu? Padahal seorang wanita pelacur
ngasih minum anjing. Yang nulung dianggap hina, yang ditolong dianggap hina. Tapi apa kata Allah? Syakarallahu laha. Allah terima kasih kepadanya. Allah mengampuninya. Karena sodako pakai air. Sodako pakai air itu luar biasa. Ya, jeneng antum cari tempat-tempat kering. Bangun sumur di sana. Subhanallah. Kalau seorang wanita pezina ngasih minum anjing saja dapat pahala sedahsyat itu. Lalu bagaimana kita yang ngomong ke takmir untuk masalah PDAM-nya saya yang tanggung airnya ini listriknya. Atau saya yang minumnya jemaah saya yang tanggung. Jangan sepelekan. Antum berangkat kerja. Beli, sediakan di rumahmu kartun botol air mineral. Berangkat kerja bawa 5, bawa 2 tiap hari. Minggir menepi. Kasihkan orang di pinggir jalan. Wallahi kita ini gak tahu dengan amalan apa kita ini masuk surga. Amalan yang gede-gede kadang-kadang banyak riaknya. Haji, umrah. Kita gak tahu. Bisa jadi satu botol air mineral yang murah. Yang dulu Rasulullah mengabarkan seorang pelacur diampuni Allah gara-gara itu. Padahal yang ditolong adalah anjing. Kenapa kita enggak mikir sejauh itu? Jangan berangkat kerja kecuali bawa beberapa botol minuman. Harus kita niati ada amalan istimewa yang kita ajeki. Ngerti ajek tak? Ajek itu continue. Meskipun cuma sebotol air minum. Nah, kita usahakan Pak belajar. Supaya dapat naungan pada hari kiamat. Beli Pak, air mineral itu kan gak mahal. Tapi pahalanya sangat apa? Dahsyat. Nomor berapa? 7. Warajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang berzikir dalam kesendirian. Kemudian meneteslah air matanya. Mengingat dosa-dosanya. Ingat Allah. Adzan ya? Adzan dulu. Nggih, betul. Setelah itu nanti dilanjut insyaallah. Monggo. Kita lanjutkan jemaah yang dirahmati oleh Allah. Saya ingin tanya. Tolong antum jawab. 7 orang yang diberi naungan di hari padang mahsyar tadi, ada berapa tadi? 7. 7 itu sebenarnya intinya cuma 2. Siapa yang bisa menyebutkan 2 itu? Saya kasih hadiah. Siapa yang bisa? Ya nak. Tadi disebut Ustadz berdasarkan hadis Nabi yang diberi naungan ada berapa? 7. Tapi 7 itu intinya 2. Apa 2 itu? Orang yang cinta dengan masjid dan orang yang bersedekah. Itu 2 dari 7 yang tadi disebut Ustadz. Tapi bukan itu yang diinginkan Ustadz. Iya Pak. Menjalankan ketaatan dan menjauhi yang dilarang. Bukan itu yang saya maksud. Kalau itu pasti. Gak usah disampaikan kali itu. Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Bukan itu. Tadi kan disebutkan 7 tipe manusia. Betul toh? Tapi 7 golongan tadi itu dikumpulkan oleh 2 sifat. Siapa yang bisa menyebutkan 2 sifat? Antum dulu. Monggo.
Yang pertama, apa? Taat kepada Allah dan Rasul. Tidak ada yang salah jawaban tapi bukan itu yang saya inginkan. Saya ngomong salah kan gak enak Pak. Jadi bukan yang saya inginkan. Monggo Ustadz Imam. Qablum minallah baik, qablum minannas baik. Belum juga. Pentingnya mempersiapkan diri menunggu hari kiamat. Terus yang kedua, keikhlasan dalam beramal. Sudah mulai tapi belum. Yang ujung, sifat ikhlas. Ihsannya itu kayak gimana maksudnya? Mirip bapak ini, masih belum, masih 70%. Lah mosok kono sing iso jawab iki satu-satu pun. Silakan Pak. Mengingat kematian, ada kata-kata cinta kematian di sini nih? Belum. Ayo. Yang pertama pemimpin yang adil, terus itu 2 dari 7. Yang dimaksud Ustadz itu orang 7 tadi itu sebenarnya sifatnya intinya cuma 2 doang. Silakan. Sabar dalam kesulitan. Belum. Al-khauf war-roja. Mana yang khauf, mana yang roja? Belum. Enggak salah, tapi bukan itu yang dimaksudkan Ustadz. Kurang dengar Pak. Yang pertama? Kurang dengar saya. Yang pertama tadi, tolong dibantu. Ikhlas. Yang kedua? Oh, menyendiri dalam kesendirian tadi ya. Masih ada yang pengen nyoba? Monggo yang paling belakang. Dalam beriman dan bertakwa. Ya enggak salah, tapi bukan itu yang saya maksud. Masa kita menyalahkan iman sama takwa kan enggak mungkin, Pak. Terakhir, kalau enggak saya ambil alih. Monggo. Sampun dijawab sama Ustadz tadi. Alhamdulillah enggak jadi ngasih hadiah. Tufail apa tuh? Sabar dan takwa. 80%. Redaksinya kurang pas mengenah. Ikhlas dan sabar. Belum. Saya aja ya biar nggak lama-lama. Nanti lama-lama akhirnya saya ngeluarkan hadiah. Guyon Pak, guyon. Bercanda. Yang pertama adalah sudah disebutkan beberapa orang tadi, ikhlas. Ikhlas itu dilihat dari beberapa segi. Sodako tadi, tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Betul enggak? Kemudian apa yang terakhir tadi apa? Berzikir terus menangis. Sendiri, ada kata sendiri toh. Terus mencintai karena Allah, bukan karena dunia. Betul apa enggak? Itu kelompoknya ikhlas. Kelompok yang nomor 2, menahan hawa nafsu. Nah, jelas gitu. Pemimpin itu sangat bisa untuk berbuat dolim. Punya tentara, punya undang-undang yang bisa diatur. Kalau mau dolim, bisa enggak? Sangat bisa, tapi dia enggak mau. Berarti menahan hawa nafsunya, gitu loh. Terus apalagi? Pemuda
tumbuh di atas ketaatan. Namanya pemuda itu kan syahwatnya, ambisinya, tapi mampu menahan. Terus yang mana tadi? Diajak berzina tadi. Kesimpulannya dua. Kalau ingin diberi naungan pada hari kiamat, beramallah yang ikhlas. Dan namanya hawa nafsu itu kan menggebu-gebu. Kalau kita sanggup menahannya, Allah ganti dengan naungan pada hari kiamat. Jadi waktu orang kepanasan enggak panas. Gitu nggih. Oke, kembali ke materi. Itu padang mahsyar. Masih boleh lanjut. Nomor 3, satu kan kebangkitan. Nomor 2 apa? Mahsyar. Nomor 3 haud, telaga. Ketika kepanasan, ketakutan, maka umat Islam akan berbondong-bondong mencari haud. Apa haud itu? Telaga. Karena Rasulullah itu punya apa? Telaga. Dan diterangkan, inna a'tayna kal kautsar. Kautsar itu tafsirnya adalah nahrun fil jannah. Iya, sungai atau telaga di surga. Nah, nanti orang yang beriman, yang ngaku umatnya Nabi akan berbondong-bondong ke telaga itu. Rasulullah mengatakan, ana faratukum fil haud, aku tunggu kalian di telaga. Kepanasan kan tadi dari padang mahsyar, barang siapa meneguk telaganya Nabi satu tegukan, tidak akan dahaga selama-lamanya. Bejananya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Bintang itu nggak bisa dilihat di Jakarta. Nggak bisa. Kalau di sawah, di desa, di laut. Saya pernah malam-malam di padang pasir. Lihat ke atas. Itu saya teringat hadis itu. Bahwa bejana-bejana yang ada di telaganya Nabi itu sejumlah apa? Bintang-bintang di langit. Maksudnya apa? Apa maksudnya itu? Maksudnya itu gak ada antri. Ayo duluan gantian. Nanti gelasnya gantian, gak ada. Itu maksudnya. Semua orang akan apa? Dapat kebagian. Panjangnya sama dengan lebarnya. Airnya lebih putih daripada susu. Lebih manis daripada madu. Maka umatnya Nabi masuk berbondong-bondong, terjadi prahara. Apa praharanya? Sebagian umatnya Nabi terhalang, gak bisa masuk. Terhalang, gak bisa masuk. Ya. Maka Rasulullah melihat ada sebagian dari umatnya yang terhalang, gak bisa masuk. Nabi mengatakan, Rabbi, ummati, ya Allah, umatku ya Allah, biarkan dia masuk. Syafaat enggak ini? Tolong dijawab, syafaat enggak ini? Syafaat kan? Tapi dikatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau wahai Muhammad tidak tahu, tidak mengetahui apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Jadi syarat bisa masuk ke telaganya Nabi harus menjadi umatnya Nabi yang ittiba. Kalau enggak ittiba enggak bisa. Syaratnya ittiba ada 4. Siapa yang bisa? Sudah pernah saya sampaikan di tempat ini. Ya. Antum tulis rukun ittiba. Anda tidak dikatakan ittiba sampai Anda melaksanakan 4 rukun ittiba. Rukun yang pertama, tasdiku ma akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Nabi mengabarkan ada hari akhir, sami'na wa ata'na. Nanti ada dajjal, sami'na wa ata'na. Kalau ada orang ngomong gini,
Saya nggak tahu ya, apa benar itu nanti Nabi Isa turun. Kok meragukan? Kamu belum jadi umatnya Nabi. Karena kamu telah menggugurkan itibakmu kepada Nabi. Karena poin pertama sudah kamu langgar. Apa tadi poin pertama? Membenarkan beritanya Nabi. Iya ya, saya kok masih belum yakin. Katanya nanti itu ada Nabi Isa turun. Lah padahal Nabi Isa kan sudah berabad-abad. Masa turun? Kalau sampai orang punya keyakinan kayak gitu, batal jadi umatnya Nabi. Nabi mengatakan, jika ada lalat masuk di bejanamu, kata Nabi, falyaghmishu, celupkan sekalian. Falyatrohu, terus lemparkan. Maka nggak ada masalah. Karena kata Nabi, salah satu sayapnya mengandung racun, sayap yang lain mengandung penawar. Terus ada orang ngomong, saya nggak percaya hadis ini. Belum jadi umatnya Nabi. Hadisnya Bukhari loh itu. Dan sudah ada risetnya. Dan sudah terbukti. Cari aja di YouTube. Lalat itu ternyata diberi Allah. Ya. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penawar. Sehingga nggak ada ceritanya lalat mencolok sana, mencolok sini, dikotor-kotor. Terus lalatnya mencret, itu enggak ada cerita. Enggak ada cerita. Karena memang lalat itu dikasih Allah perangkat untuk menetralisir itu. Oke. Dan Pak, perhatikan Pak. Semua beritanya Nabi sudah ada riset kebenarannya. Zam-zam, habatus soda, apalagi minyak zaitun, madu, bekam, dan seterusnya. Udah terbukti semua. Ya, oke. Jenengan tahu enggak? Was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Demi langit dan demi at-thariq. Thariq itu kalau jenengan bawa terjemahan artinya kan bintang. Padahal kenapa kok kita artikan bintang? Karena Allah mengabarkan setelahnya an-najmus tsaqib. Thariq itu adalah bintang yang bersinar. Seandainya nggak diterangkan di ayat kedua, kita nggak tahu makna arti thariq. Karena thariq menurut bahasa artinya yang mengetuk. Itu artinya thariq. Tapi karena diterangkan di ayat setelahnya, thariq di sini adalah apa tadi? Bintang yang bersinar. Maka kita terjemahkannya demi langit dan demi bintang yang bersinar. Tapi secara bahasa toroko yang mengetuk. Wasama iwat thariq wa ma adra kama thariq. Ternyata ada seorang astronot di luar angkasa mendengarkan ada bunyi. Paham nggak maksudnya? Berarti bintang yang bersinar itu ada yang bisa mengeluarkan apa? Dan terbukti ilmiah. Kembali ke materi. Ittiba itu rukunnya ada berapa? 4. Yang pertama membenarkan beritanya Nabi. Yang kedua Pak? Imtithalu atau ta'atuhu fi ma'amar. Menjalankan perintahnya Nabi. Nabi nyuruh laki-laki sholat jamaah. Lah kok kita enggak sholat jamaah? Belum menjadi umat Nabi yang sejati. Nabi nyuruh kita apalagi menutup aurat. Kok masih buka aurat? Ittiba kepada Nabi. Nomor 3. Ijtinabu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Rukun ittiba yang nomor berapa? 3. Meninggalkan larangan Nabi. Nabi melarang riba. Ya sudah, sami'na wa ata'na. Nabi ngelarang apa?
Nabi melarang membuka aurat, ya jangan buka aurat. Nabi melarang isbal, ya jangan isbal. Ya, kalau dicari semua ya. Nabi melarang perempuan menyambung rambutnya, ya jangan disambung. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sulit, tapi banyak yang bisa. Yang paling sulit yang nomor 4. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi. Tidak boleh beribadah kecuali dengan syariat Nabi. Berarti poin nomor 4 itu bahasa tegasnya tidak boleh berbuat bid'ah. Itu itiba itu intinya 4 itu Pak. Mau bolak-balik kanan, belakang, depan intinya ya 4 itu. Kalau Anda sudah bisa 4 itu berarti Anda orang yang berittiba kepada Nabi. Syaratnya ketemu Nabi di telaga ya ittiba. Ittiba syaratnya ada berapa tadi? 4. Jelas kira-kira? Lah nanti Pak, bid'ah ini tidak hanya ngefek di telaga. Bid'ah itu juga ngefek di mahsyar. Iya tak Ustadz? Iya. Mana dalilnya? Perhatikan. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang hitam legam dan ada wajah yang putih berseri-seri. Surat Ali Imran ayat berapa itu? 100 berapa? 6 apa 8 itu? Tolong dibantu cari. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam legam. Jadi begini Pak, nanti di padang mahsyar umatnya Nabi itu ada tandanya. Dan tanda umatnya Nabi apa? Wajahnya berseri-seri bekas wudhu. Lah nanti pada hari kiamat ada orang yang kehilangan tanda itu. Wajahnya hitam. Sehingga Nabi nggak kenal. Nggak, kalau umatnya Nabi jelas ada tandanya, Nabi kenal. Tapi ada yang wajahnya hitam. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ada wajah yang hitam legam dan ada wajah yang putih berseri-seri. Buka tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsiri ayat ini membawakan ucapan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, wajah yang berseri-seri putih adalah wajahnya ahlu sunnah. Wajah yang hitam legam adalah wajahnya ahlul bid'ah. Surat Al-Imran ayat berapa? 106. Setelah haud, nomor berapa haud tadi itu? Ya, maka nanti akan ada prahara berikutnya, yaitu hisab. Hisab. Perhatikan Pak G, urutan ini enggak ada hadis yang jelas mengabarkan urutan ini secara tertib. Nabi enggak pernah ngomong kronologinya A, B, C, D, E. Enggak ada. Tapi itu ijtihadnya siapa? Ulama disusun-susun gitu loh. Tapi enggak ada yang pasti urutannya itu. Ada yang mengatakan haud itu setelah mahsyar. Ada yang setelah mahsyar itu hisab. Ijtihad, enggak ada. Pakemnya itu enggak ada. Empat ya. Karena syafaat juga terjadi di padang mahsyar. Tapi enggak apa-apa sudah. Nomor 4 apa tadi? Hisab. Orang masuk surga itu ada 3 macam. Kayaknya sudah pernah saya sampaikan juga ini. Orang masuk surga itu ada 3 macam. Yang pertama masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Langsung pakai dihisab, langsung masuk surga. Syaratnya apa?
Man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bila adab wala hisab. Siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya masuk surga tanpa hisab. Keyakinannya dan lawazimnya tauhid ia jalankan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yang itu loh Pak, Rasulullah ditampakkan ada umatnya yang banyak, kata Nabi, di antara mereka itu ada 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Masih ingat enggak? Terus Nabi pulang, setiap balik, ya Rasulullah siapa mereka itu? Nabi menyebutkan 4 sifat. Yang pertama, humul ladina la yastarkun, orang-orang yang tidak minta disuwuk. Orang-orang yang tidak minta di mantra-mantrai atau tidak minta dijampi. Nomor 2, wala yatatoyyarun, tidak bertatoyur. Ngerti tatoyur? Nah, nomor 3, wala yaktawun, tidak berobat dengan kai. Ngerti kai? Besi panas terus diapakan? Dinyoskan. Yang paling tepat dinyoskan. Karena kalau ditempel kayak kuyup. Intinya nomor 4. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Tauhidnya murni. Ini masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nomor 2, masuk surga pakai hisab, dan hisabnya itu hisab yang mudah, dan hisab mudah itu enggak ditanyai. Hisab mudah itu tidak didebat. Kenapa dulu? Enggak. Kalau sampai ditanyai gitu kena adab. Kalau di akhirat ditanyai, kenapa dulu kamu? Sudah kena. Akhirnya Siti Aisyah berkata, wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan hisab yang mudah? Kok jenengan tadi berkata kalau sampai dihisab, kena hisab maka pasti kena adab. Lalu bagaimana dengan hisab yang mudah? Kata Rasulullah, hisab mudah itu enggak ditanyai. Hisab mudah itu al-ard, cuma dipaparkan saja. Dulu kamu melakukan dosa A, B, C, D. Di dunia aku tutup, di akhirat aku ampuni. Gak ditakoni, gak ditanyai. Itu hisab yang mudah. Jadi hisab mudah itu tidak didebat, tidak ditanyai. Cuma diapakan? Dipaparkan. Adapun hisab yang sulit, itu didebat, ditanyai. Dan kalau sudah seperti itu, pasti kena adab, pasti mampir dulu. Meskipun nantinya akan masuk. Makanya orang masuk surga ada 3 tipe. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nomor 2, masuk surga pakai hisab yang mudah dan itu enggak ditanyai. Nomor 3, hisab yang sulit dan ini mampir dulu. Kemana? Allah ampuni. Orang masuk surga ada 3 tipe. Naam. Terus selanjutnya nanti di padang mahsyar, berarti nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Anggaplah nomor 5. Di padang mahsyar itu ada syafaat khusus. Syafaat itu banyak. Anak bisa memberi syafaat. Puasa bisa memberi syafaat. Al-Quran bisa memberi syafaat. Teman soleh bisa ngasih syafaat. Lagi. Malaikat bisa ngasih syafaat. Seluruh para nabi bisa ngasih syafaat. Orang soleh bisa ngasih syafaat. Apalagi yang mati syahid bisa ngasih syafaat. Cuman di padang mahsyar itu ada syafaat khusus. Tidak ada yang bisa kecuali Nabi Muhammad SAW. Namanya syafaatul uzma. Syafaat agung. Ini hanya Nabi tok Muhammad SAW yang bisa. Jadi nanti orang-orang durjana
itu bingung di padang mahsyar. Mereka mendatangi Nabi siapa? Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Nabi Adam, Anda ini bapak manusia. Tolong sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Tidak bisa. Nafsi, nafsi. Al-yawma ghadiba rabbi ghadaban. Pada hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Tidak bisa. Aku pernah makan buah terlarang. Pergilah ke siapa? Nuh. Nabi Nuh tidak bisa juga. Nafsi, nafsi. Hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti hari ini, tidak bisa. Karena aku pernah berdoa dan umatku ditenggelamkan Allah, tidak bisa. Pergilah ke Ibrahim. Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, berikan syafaat. Nafsi, nafsi. Al-yawm ghadiba rabbi ghadaban lam yaghdab qablahu wa mitlahu ba'dahu au ba'dahu mitlahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Karena aku dulu pernah berbohong 3 kali. Jangan tanya. Nanti ceritanya malah panjang. Itu gitu aja. Sudah pernah saya sampaikan. Apa aja 3 itu? Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Tidak bisa. Idhabu ila Musa. Pergilah ke Musa. Orang-orang berbondong ke Nabi Musa. Nabi Musa nggak bisa. Nafsi, nafsi. Al-yawma ghadiba rabbi ghadab. Hari ini Allah murka. Tidak pernah murka seperti hari ini. Aku pernah membunuh nyawa. Nabi Musa pernah membunuh enggak? Pernah membunuh sukunya Fir'aun, ditempeleng mati. Akhirnya Nabi Musa lari kemana? Kematian. Ketemu 2 cewek yang sedang mengambil air. Gak bisa. Idhabu ila Isa. Pergilah ke Nabi Isa. Mereka berbondong-bondong Nabi Isa. Nabi Isa berkata, gak bisa. Nabi Isa gak menyampaikan kesalahannya. Idhabu ila Muhammad. Pergilah menuju Muhammad. Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad sujud di bawah arsy. Kemudian Allah katakan kepada Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Kemudian Allah katakan, is'al tu'ta, mintalah, aku kabulkan permintaanmu. Isfa' tu syafa', berikan syafaatmu, aku perkenankan syafaatmu. Setelah itu Nabi berdiri dan Nabi berkata, ya Rabbi, ummati, ummati, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Doa pamungkasnya Nabi belum dikeluarkan. Dikeluarkan di padang mahsyar. Rasulullah mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa mustajabah, pamungkas yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tapi seluruh nabi sudah menggunakan doa pamungkasnya masing-masing. Semuanya sudah dipakai. Kecuali Nabi. Inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doa pamungkasku untuk memberi syafaat umatku pada hari kiamat. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, khuyyirtu baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah wa baina syafa'ah. Kata Rasulullah, aku diberi 2 pilihan oleh Allah. Separuh umatku masuk surga ataukah syafaat. Jadi Allah ngasih pilihan, Muhammad kamu pilih mana? Separuh umatmu masuk surga
ataukah syafaat? Kata Nabi, fakhtartus syafa'ah. Aku lebih memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa akfa. Karena syafaat itu lebih umum, lebih banyak. Kemudian Nabi berkata, atarawnaha lil muttaqin. Apakah kalian mengira syafaatku itu untuk orang-orang yang bertakwa? Tidak. Balil mudnibin. Tapi syafaatku justru untuk orang-orang yang berbuat dosa. Al-mutalawwithin al-khatta'in. Orang-orang yang berlumuran dengan kesalahan dan kemaksiatan. Enak enggak jadi umatnya Nabi? Bahkan syafaatnya itu diperuntukkan untuk ahli maksiat. Subhanallah. Bahkan doa pamungkasnya Nabi belum dikeluarkan. Saking sayangnya kepada umat ini. Ketika umatnya Nabi menyeberangi Sirat, ada yang seperti kedipan mata. Coba kedip semuanya. 1, 2, 3. Kedip. Langsung. Begitu kok ya nurut sampai. Langsung masuk surga. Ada yang seperti kilat. Ada yang seperti angin kencang. Ada yang berlari, ada yang berjalan. Ada yang merangkak. Ada yang tertatih-tatih. Ada yang disambar-sambar. Alali besi bengkok. Tajam. Di mana Rasulullah saat itu? Ketika umatnya terseok-seok. Ketika umatnya disambar-sambar besi berduri yang tajam. Di mana Rasulullah pada waktu itu? Di mana? Rasulullah gelisah melihat umatnya. Dan Rasulullah memberikan syafaatnya. Dan Rasulullah berkata, Allahumma salim salim. Selamatkan ya Allah. Padahal mereka itu pelaku maksiat. Padahal mereka itu orang yang berlumuran dosa. Harus bisa meneladani Nabi. Salah satu sunnahnya Nabi adalah mencintai umatnya. Jangan dikira loh, yang digelisai Nabi itu adalah yang nurut-nurut. Enggak. Yang maksiat itu. Artinya Nabi sayang kepada siapa? Umatnya, bahkan yang pelaku maksiat. Ada seorang di zaman Nabi yang suka minum khamr. Siapa namanya? Siapa namanya? Dijuluki Khimar. Al-Hamir. Datang dicambuk di hadapan Nabi. Setelah itu dicambuk lagi. Datang lagi karena mohon maaf, minum lagi. Kemudian para sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatnya. Rasulullah mengatakan, jangan kau ucapkan itu. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Tuh, welas asihnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini juga ahlu sunnah itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ahlu sunnah itu a'lamun nas ya bil haq. A'rafun nas a'lamun nas bil haq. Ahlu sunnah itu orang yang paling tahu kebenaran. Tetapi wa arhamuhum bil khalq, yang paling penyayang kepada manusia. Paling punya ilmu tapi juga paling penyayang. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Insya Allah saya cukupkan sampai di sini. Masih ada poin-poin yang belum saya sampaikan. Di antara yang belum apa? Apa yang belum? Perahara-perahara akhir hari kiamat. Masih banyak. Mizan, sirat, kontoroh, pembagian amal. Kok pembagian amal? Pembagian apa? Catatan amal, surga, neraka, kemudian kontoroh,
kemudian syafaat secara umum. Kalau tadi kan syafaat apa? Khusus. Ada syafaat secara umum. InsyaAllah di lain kesempatan biidnillahi ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya, tolong dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.